Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seorang teman telepon ke saya. Beliau ngobrol dengan saya tentang firman Tuhan dan beliau berkata, Pak Roni, buatlah satu video tentang baptisan ulang. Judul video saya hari ini adalah baptisan ulang. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa di akhir-akhir ini banyak pendeta maupun para teolog yang ada di Indonesia memperdebatkan hal-hal yang tidak penting. Nah, tentu Anda bertanya di dalam hati, apakah baptisan tidak penting? Jawab saya, baptisannya itu penting. Sebab Yesus yang adalah Tuhan memberikan perintah kudus kepada saudara dan saya pada Matius pasal 28 ayat ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu, ini adalah perintah kudus dari Tuhan Yesus bahwa para rasul diperintahkan untuk membaptis orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang saya maksud tidak penting untuk diperdebatkan adalah metode atau cara seseorang itu dibaptis. Apakah dengan cara percik atau dengan cara diselam? Tidak penting. Yang paling penting adalah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa metode atau cara pembaptisan itu tidak penting, percik atau selam itu tidak penting? Alasannya sebagai berikut. Yang pertama, baptisan itu sendiri tidak secara otomatis menyelamatkan orang yang dibaptis. Sebab pada waktu Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah para rasulnya, pasti orang-orang yang dibaptis pasti dibaptis selam. Apa yang tertulis di dalam kitab suci? Mari kita saksikan. Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, kita dikejutkan dengan pernyataan Tuhan Yesus bahwa ternyata orang yang melakukan mukjizat dan berhasil sekalipun belum tentu itu dikenal oleh dia. Dan Tuhan Yesus bilang, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, orang ini kan protes. Tuhan, bukankah aku mengajar Alkitab demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan buat mukjizat demi namamu juga? Ternyata kuncinya ada pada ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi yang masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Bapak Ibu, mari kita saksikan lagi lebih teliti ya. Ketika Tuhan Yesus memberikan perintah kudus untuk
supaya orang yang percaya kepada dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu ayat 19. Ayat ke-20 bilang apa? Mari kita lihat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan ayat 20 dari Matius 28. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi setelah dibaptis, ayatnya ke-20 dari Matius 28 tadi berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Supaya apa? Mereka jadi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga dan mereka diselamatkan. Nah, saudara, berarti apa Tuhan Yesus ingin sampaikan di dalam dua ayat ini? Matius 28 ayat 19 dan 20, baptis memang harus, tetapi tidak berhenti di situ. Kenapa? Karena Tuhan Yesus minta yang sudah dibaptis, kamu ajar menjadi pelaku daripada firman yang sudah aku perintahkan. Agar supaya apa? Mereka berbuah untuk kemuliaan Tuhan, menjadi pelaku kehendak Bapakku di surga, dan mereka diselamatkan. Sebab dibaptis saja tidak secara otomatis orang yang dibaptis itu diselamatkan. Orang yang dibaptis tetap harus berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kemudian ada satu kebiasaan yang baik. Pada saat orang selesai dibaptis, bukan cuma dikasih surat baptisan. Bukan cuma menerima sertifikat baptisan. Bukan. Tetapi diberi kenang-kenangan Alkitab. Ada tulisannya, ya, siapa yang dibaptis, tanggal baptisnya apa, ada ayat emasnya apa, kemudian yang membaptis pendeta siapa, dan lain sebagainya. Dan yang lebih penting adalah pesan daripada sang pemberi Alkitab, yaitu pendeta yang membaptis tadi, kepada anak-anak yang baru saja menerima baptisan, yaitu terimalah dan pakailah Alkitab ini sebagai penuntun di dalam hidupmu sehari-hari, supaya engkau menjadi anak Tuhan yang hidupmu berkenan di hati Tuhan, dan engkau diberkati oleh Tuhan dengan segala kasih sayangnya. Bapak Ibu, kemudian metode baptisan, selam atau percik tidak penting. Alasannya yang kedua adalah ternyata tidak dibaptis pun orang bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus punya kedaulatan. Tuhan Yesus maha kuasa. Dia berhak menentukan menurut kehendak kasih karunia-Nya. Ada di mana? Kita lihat sekarang. Lukas 23 ayat 39 sampai dengan 43. Ini cerita ketika Tuhan Yesus disalib. Ada dua penjahat yang juga disalib di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah
akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, inilah kesaksian yang ditulis di Alkitab. Ternyata ada juga orang yang tidak dibaptis. Sebab kesempatan dibaptis sudah tidak ada. Ya, kesempatan untuk dibaptis sudah tidak ada. Karena apa? Dia adalah penjahat yang juga digantung di atas kayu salib. Pasti akan mati di atas kayu salib. Namun, penjahat ini pun diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena apa? Oleh karena ada dua hal. Ya, penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus itu mengaku akan dosanya dengan dia menegur temannya yang satunya yang di sebelah kiri Tuhan Yesus yang menghujat kepada Tuhan Yesus. Dia bilang, "Hei, kamu apakah tidak takut kepada Allah? Kalau kamu dan aku dihukum, itu sudah selayaknya. Sebab kita ini jahat. Tetapi dia," yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, adalah orang yang tidak harus dihukum karena dia tidak bersalah. Ini ada pengakuan dosa. Dan kemudian penjahat di sebelah kanan Tuhan Yesus juga berkata, Yesus, jika nanti engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Nah, Bapak Ibu, dia punya iman, dia punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Di samping dia tadi mengaku akan dosanya. Maka pada ayat ke-43 tadi, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu, kita sudah menunjukkan ada dua hal ya. Baptisan tidak secara otomatis menyelamatkan orang yang dibaptis. Tadi contoh di dalam Alkitab pasti diselam ya. Karena mereka hidup melayani Tuhan ya, tetapi ditolak oleh Tuhan, pastilah mereka baptis secara selam ya. Kemudian yang kedua, penjahat ini tidak dibaptis tetapi diselamatkan. Sebab Yesus Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, dari alasan saya tadi tidak penting nomor 1 dan nomor 2, oleh karena itu saya menghimbau, ngapain soal metode, ya, entah itu dipercik atau itu diselam, diperdebatkan. Tidak ada gunanya. Sebab kita tahu yang dibaptis selam saja tidak jamin selamat. Contohnya Matius pasal 7 tadi, ayat 21, 23. Yang tidak dibaptis ternyata bisa selamat. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu, ada kebiasaan yang dilakukan oleh gereja-gereja ketika membaptis itu harinya bisa Paskah atau bisa hari Natal. Di tengah-tengah ibadah yang dihadiri oleh demikian banyak orang. Nah, gereja Protestan, Kristen Protestan, itu mengadakan juga yang namanya baptisan anak. Jadi anak yang mungkin masih bayi, ya, itu dibawa oleh kedua orang tuanya kepada Allah. Dibaptis dengan diberi air kepalanya. Kepala bayi diberi air, dipercik dengan air. Nah, Bapak Ibu, menurut gereja Protestan ini adalah baptisan anak. Ini bicara metode lagi, ya. Baptisan anak. Nah, Bapak Ibu, orang yang lain, gereja yang lain, berpikir, loh, ngapain anak dibaptis? Anak kan belum punya iman. Kan begitu.
Namun ternyata gereja Protestan itu tadi mengawasi perkembangan anak ini, ya, mengawasi kegiatan mereka ada di sekolah minggu, mendidik anak ini hingga suatu hari, katakanlah dia sudah remaja, mulai mengerti tentang Alkitab, dasar-dasar kristologi. Kemudian ya, dia belajar sebagai murid katekisasi, sebagai katekisan, murid katekisasi, disiapkan untuk dibaptis. Maka anak ini tidak perlu dipercik lagi dengan air, sebab pemercikan hanya berlaku satu kali, walaupun dia masih bayi. Nah, pada saat dia remaja, karena dia sudah bisa menyatakan imannya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dia hanya tinggal mengaku percaya, yang disebut dengan baptis sidi. Baptis sidi, mengaku percaya. Sebab pada waktu bayi, dia belum bisa mengaku dengan imannya, dengan hatinya, dengan mulutnya. Dia belum bisa mengaku. Dia mengaku percaya. Nah, Bapak Ibu, ini pun juga belum tentu cocok di pemandangan gereja yang lain. Katakanlah Pantekosta karismatik dan yang seasasnya sebagai penganut baptisan selam. Nah, penganut baptisan selam itu juga membawa anaknya kepada Allah. Tetapi mereka bukan memakai istilah baptisan anak. Mereka memakai istilah penyerahan anak. Nah, di dalam penyerahan anak tadi tidak ada pemercikan air. Sehingga pada waktu remaja nanti, anak ini dibaptis dengan ditenggelamkan di air. Nah, Bapak Ibu, metode ini sebetulnya tidak perlu diperdebatkan. Yang penting semuanya ketika mengaku percaya, itu dia dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Termasuk pada saat bayi. Nah, Bapak Ibu, jika kita selalu memperdebatkan dan lain sebagainya, ada seorang pendeta bilang, kalau Anda masih punya kesempatan dibaptis, Anda harus baptis. Saya setuju. Ya, dilanjutkan lagi pendeta bilang, kecuali kalau Anda sudah sekarat, Anda tidak bisa diselam. Ya terpaksa Anda dipercik. Tapi kalau masih bisa diselam, diselam. Sebab Tuhan Yesus juga baptisnya, Alkitab menulis, dia keluar dari air. Tetapi tidak semua Injil nulis seperti itu loh ya. Dia keluar dari air. Nah sehingga disimpulkan bahwa Tuhan Yesus diselam. Bapak Ibu, pertanyaan saya, kalau pendeta tadi harus 100% meneladani Tuhan Yesus, pertanyaan saya, kalau engkau masih sehat, engkau harus dibaptis. Engkau harus dibaptis selam. Apakah juga harus ke Sungai Yordan kalau masih punya kesempatan? Begitu loh. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 23. Bahan perdebatan itu banyak sekali untuk saling menyalahkan satu dengan yang lainnya yang menurut saya tidak ada gunanya. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 23. Ini ketika Tuhan Yesus masih bayi, umur 8 hari. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan
seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, lewat bacaan ayat ini, banyak gereja pengikut baptisan Selam itu bilang penyerahan anak itu lebih tepat. Saya tidak mendebat. Toh apa? Tidak penting. Yang penting dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang jika saya menganggap ini penting, saya bisa jadi pendebat. Yang pertama saya katakan, loh, apakah orang Kristen juga semuanya disunat pada hari ke-8? Seperti firman Tuhan yang diterima oleh Bapak Abraham, ketika Abraham disunat itu umur 99 tahun. Perjanjian darah antara Tuhan dan Abraham sebagai wakil daripada manusia. Ismail umur 13 tahun. Tuhan berfirman, semua anak laki-laki yang lahir di rumahmu harus disunat pada hari yang ke-8. Demikian pula Ishak disunat pada hari ke-8. Demikian pula Tuhan Yesus pada hari ke-8. Apakah Anda juga hari ke-8? Nah, mungkin Anda bilang sunat sekarang tidak penting. Oke, tidak penting, tidak apa-apa. Tetapi coba perhatikan ya. Perhatikan ayat ke-23. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, kalau yang sulung itu perempuan bagaimana? Nah, celah perdebatan itu lebar sekali. Dan tidak ada gunanya. Sebab apa? Tidak akan membangun iman saudara. Dan ini tidak akan membawa Anda kepada Kristus dan keselamatannya. Habisin waktu. Nah, Bapak Ibu, alasan metode baptisan, percik dan selam tidak ada gunanya yang ketiga. Yang terakhir, yaitu baptisan itu tidak boleh diulang. Ya, baptisan tidak boleh diulang karena baptisan itu sakral. Baptisan itu kudus karena perintah langsung dari Tuhan Yesus. Perintah langsung dari Tuhan Yesus. Saya ingatkan lagi, ya, ingatkan lagi. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan perintah ini menjadi salah satu tugas kita yang mengasihi Kristus, yang kita sebut sebagai amanat agung. Saya ingin bacakan sekali lagi. Matius 28, 19, dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, baptisan itu sakral, suci, kudus. Jadi tidak boleh dipakai main-main. Tidak boleh sembarangan. Kemudian yang berikutnya, ketika dibaptis tadi, di tengah-tengah ibadah yang dihadiri begitu banyak orang. Karena seringkali gereja-gereja tertentu mengambil acara baptisan, baik anak maupun dewasa, itu pada hari-hari raya peringatan orang Kristen. Bisa Paskah, bisa Natal, dan lain sebagainya. Otomatis digenapilah firman Tuhan ini. Matius 18 ayat 19 dan 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka.
Artinya ketika baptisan itu dilaksanakan, Tuhan itu hadir di tengah-tengah mereka. Hadir sebagai saksinya. Oleh karena itu, jika baptisan ini diulang lagi, akan timbul dosa karena Anda buat main-main. Anda tidak menghormati kehadiran Tuhan. Dan Anda tidak menghormati perintah kudus dari Tuhan Yesus yang meminta setiap orang yang bertobat itu dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Siapa yang berdosa adalah pendeta yang mengajarkannya, itu terutama. Kemudian yang berikutnya, siapa adalah jemaat yang bersedia dibaptis ulang. Karena apa? Mereka adalah orang yang disesatkan. Nah, saudara, ironi sekali. Hanya untuk supaya peserta pergi ke tanah suci Israel, ke Yerusalem, itu diikuti oleh begitu banyak orang. Maka seringkali ada promosi dari pendeta yang menjadi tour leadernya, yang bekerja sama dengan biro perjalanan, tour and travelnya. Beliau berkata, nanti sampai di Israel akan dilakukan baptisan. Nah, otomatis banyak yang tertarik dan menyedihkan sekali. Di situ ada begitu banyak yang dibaptis, bukan cuma orang yang hari itu dibaptis pertama kali, tetapi ada begitu banyak jemaat yang di Indonesia sudah dibaptis selam, di sana diselam lagi. Nah, Bapak Ibu hati-hati. Ini tidak boleh main-main. Ini adalah persoalan yang serius, yang seharusnya setiap pendeta berhati-hati, menyadari bahwa ketika Anda melakukan pembaptisan ulang dan mengajarkan orang harus dibaptis ulang karena apa? Percik tidak sah, Anda melakukan perbuatan dosa. Sebab kita lihat di dalam 4 Injil tidak semuanya, hanya 2 yang menulis Tuhan Yesus keluar dari air, yang 2 tidak. Silakan Anda periksa sendiri. Nah, Bapak Ibu, sekarang sebagai penutup video saya dari judul baptisan ulang, saya akan bacakan Ibrani pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan. Tidak penting. Penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Bapak Ibu, sampai di sini pembahasan video saya dengan judul Baptisan Ulang. Jika Anda merasa terberkati lewat video saya mohon dengan kerendahan hati, bagikan kepada teman-teman yang lain, agar mereka juga beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus sudah memberkati Anda bersama keluarga, sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati saya bersama dengan keluarga saya. Amin.